baru lepas dari krim dokter, terus pengen ganti ke produk Teratu. Ganti ke produk Teratu. Kakak nyaraninnya apa dulu nih gitu? Jadi, Hai guys, balik lagi di podcast Teratu. betul, bersama aku Min Queen Aul dan pastinya bersama. Oke, nah hari ini agak sedikit berbeda nih ya daripada podcast biasanya, karena hari ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosialnya Teratu nih Kak. Pertanyaan dari kalian kita kumpulin ya. Ya, dan akan langsung dijawab oleh ownernya langsung Kak Alifa Ratu. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Kak mau tanya untuk produk Teratu yang facial wash skin barrier gentle, apakah aman untuk dipakai ibu hamil? Itu aman ya. Jadi sebenarnya basic skincare Teratu itu dari mulai sabun muka, pelembab sama sunscreen itu aman dipakai sama ibu hamil dan menyusui. Tapi memang kalau misalkan ada sih beberapa ibu hamil yang gak pengen ada bahan aktif sama sekali kan, walaupun mungkin kadarnya itu masih aman dipakai ibu hamil sama menyusui. Nah di Teratu sendiri yang benar-benar gak ada bahan aktifnya itu sebenarnya ya tadi bener di sabun muka skin bar gentle cleanser, udah gitu pelembabnya. Kalau pelembabnya semuanya gak ada bahan aktif ya, dari mulai Daily Calm and Skin Moisturizer, Lightweight Gel Moisturizer, terus sama Panthenol Cica Balm juga itu gak ada, tergantung kalian suka teksturnya yang kayak gimana. Sama si sunscreennya, yang satu tipenya hybrid sunscreen, itu moist sunscreen. Aku pas hamil juga pakai hybrid sunscreen ya, dan gak kenapa-kenapa. Cuman kalau misalkan mau yang aman banget, itu bisa pakai yang physical, karena Teratu juga ada yang physicalnya. Jadi kalian bisa pilih yang tinted physical sunscreen sepanjang masa kehamilan gitu. Ya, dan kita juga punya etalase khusus untuk ibu hamil dan ya, menyusui Dir. ya. Nanti bakalan kita kasih liatin juga etalasenya. Jadi kalian gak usah pusing-pusing lagi, aduh harus ambil yang mana kita udah sediain etalase khususnya. Dan itu pasti aman ya, gak ada bahan aktif sama sekali. Jadi bener-bener basic dan gentle banget untuk ibu hamil dan menyusui ya di etalase tersebut. Langsung di check out aja. Next pertanyaan, Kak, sunscreennya bisa dipakai daily barengan sama anak aku nggak? Usianya 5 tahun. Nah yang si moist sunscreen itu sebenarnya bisa ya, karena kan dia nggak ada pewarnanya juga. Jadi bisa aja dipakai untuk anak umur 5 tahun ke atas gitu ya. Jadi barengan sama ibunya. Cuman moist sunscreen itu bukan sunscreen yang tahan air. Kadang kan ada ibu itu yang makain sunscreen ke anaknya cuman kalau anaknya berenang, misalkan berenang di kolam renang atau di pantai gitu kan. Nah kalau pakai sunscreen Teratu itu kan untuk daily activity. Jadi kalau untuk berenang nggak bisa pakai itu. Dan itu juga mudahin ibu-ibunya yang pengen sholat gitu. Jadi kan wudunya nggak harus pakai sabun muka dulu gitu, bisa langsung hilangin aja pakai air gitu. Jadi itu sih peruntukannya bisa untuk anak di atas 5 tahun, tapi bukan untuk yang waterproof kebutuhannya. Terus juga untuk yang tinted physical sunscreen, sebenarnya physical sunscreen itu bisa dipakai anak-anak juga bisa. Cuman kan yang Teratu dia ada pewarnanya ya. Takutnya ya kayak sejenis gak bagus kalau dipakai anak-anak. Jadinya mendingan gak usah dipakai anak-anak dulu. Tapi kalian yang udah mulai remaja, puber gitu ya, udah kenal sama sedikit warna kosmetik gitu, misalkan udah remaja ya si ceweknya ini, itu bisa dipakein juga tinted physical sunscreen Teratu gitu. Oke. Next question nih. Kak mau nanya, aku udah cocok banget pakai lightweight moistnya. Kalau mau ganti ini bisa tipe kulitnya tuh sensitif, akne, berminyak. Nah dia tuh pengen ganti ke Panthenol, Kak. Nah Panthenol, jadi kan pelembab Teratu kan ada 3 ya. Lightweight gel moisturizer itu yang teksturnya paling ringan karena dia emang gel bening gitu. Kita bikin itu tuh karena ada permintaan untuk yang kulitnya oily skin pengennya yang ringan-ringan aja. Makanya ada si lightweight gel moisturizer. Terus juga ada yang Daily Calm, itu yang pertama kali kita bikin ya. Itu untuk yang kulitnya normal sensitif, yang emang gampang iritasi kemerahan juga. Cuman ada yang lebih butuh pelembab yang lebih lembab lagi gitu, kayak yang bener-bener dry and super dry skin, makanya kita bikin Panthenol Cica Balm itu. Jadi kalau misalkan sesuai dari yang tadi udah aku jelasin gitu ya, untuk yang teman-teman kulitnya itu gampang berjerawat, terus juga berminyak dan gak suka pelembab yang berat-berat, mendingan tetap stay di lightweight gel moisturizer aja. Bisa sih pakai Panthenol Cica Balm, cuman kan dia emang teksturnya itu lebih thick ya. Paling dipakainya malam hari aja sih gitu. Takutnya agak berat ya, karena kakaknya tuh bilang dia berminyak juga gitu. Aku berminyak, bahkan aku kalau siang-siang nggak pakai pelembab, langsung sunscreen gitu, karena kan moist sunscreen udah lembab ya, jadi aku nggak pakai pelembab lagi. Nah malam-malam aku bisa pakai Panthenol Cica Balm itu. Next question,
Kak, aku boleh konsul ke kamu gak sih? Soalnya bingung aku harus pakai si SBS Skin Barrier Serum ini atau yang Salicylic Acid. Atau salicylic acid itu di pore fining ya, atau di total jerawat teratur itu pada ada salicylic acidnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kulit kalian lagi breakout, terus bingung nih mau pakai serumnya tuh yang Skin Barrier Serum atau pore fining serum terapi yang ada salicylic acidnya, itu tuh dilihat lagi dari kondisi si kulit pas lagi breakoutnya. Kayak aku tuh breakoutnya itu biasanya keseluruhan muka, terus muka aku tuh merah-merah. Jadi kalau dipakein yang ada salicylic acidnya keseluruhan muka kayak pore fining serum gitu, malah nanti bakalan semakin merah. Makanya aku lebih suka pakai Skin Barrier Serum. Tapi di bagian yang jerawat aktifnya aku total jerawat yang kayak intensive acne solution gitu. Jadi kayak yang kena salicylic acid itu cuman di bagian yang ada jerawatnya aja, nggak keseluruhan muka aku. Tapi ada juga orang yang jerawatan tapi kulitnya itu nggak merah. Jadi muncul aja gitu jerawat, tapi kulitnya itu nggak iritasi, nggak kemerahan atau biasa aja gitu. Cuman emang ada jerawat. Nah itu lebih bagus untuk dipakein si pore fining serum yang ada salicylic acidnya 2% itu keseluruhan muka. Jadi tergantung breakoutnya kayak gimana. Oke, next question. Saya saat ini pakai moisturizer Teratu yang Daily Calm. Keadaan kulit saya kering sensitif. Nah, pas saya cek ternyata ada kandungan alkohol ya, Kak. Kalau nanti setelah habis ini saya berganti ke varian yang Hydration Boost and Calming Lightweight, aman gak ya untuk kulit kering sensitif? Jadi alkohol itu sebenarnya dia ada 2 jenis. Kalau misalkan tulisannya itu cuma alkohol doang, nah itu baru tipe alkohol yang bisa mengeringkan kulit, kayak yang dipakai di rumah sakit kan. Kalau misalkan mau sterilin kulit kan pakai alkohol itu. Kerasa kan kayak kulitnya itu kayak kerasa jadi dingin, terus kayak lebih kering daripada sebelum dipakein alkoholnya. Nah itu alkohol aja tulisannya, tulisan kimianya maksudnya di komposisinya. Itu kalau dipakai di kulit yang gampang iritasi, kemungkinan bisa mengiritasi kalau dipakai terus menerus gitu. Dan di produk Teratu nggak ada yang pakai bener-bener tulisannya alkohol doang. Makanya kita selalu klaim non alkohol kan. Tapi kalau misalkan kalian nemuin ada alkohol di produk Teratu, itu bukan tipe alkohol yang mengeringkan kulit, malah dia supporting untuk melembabkan kulit gitu. Jadi memang tipe alkoholnya itu beda. Jadi beda ya, guys. Mendingan gak usah diganti sih, kalau udah cocok pakai aja gitu. Dan dia bukan tipe alkohol yang mengeringkan kulit. Gitu. Oke. Next question. Teh, maaf mau nanya, kalau kulit lagi kering boleh pakai AHA lotionnya gak ya? Jadi AHA itu kan produk untuk exfol, ya kan? Nah, kalau di exfol itu sebenarnya bagusnya itu kulitnya tuh pas keadaannya lagi nggak ada masalah atau lagi normal-normal aja sebenarnya itu. Jadi pas lagi mengexfol itu nggak akan semakin ada dampak negatif ke kulit kita selain pengelupasan pengelupasan sel kulit matinya itu bagus gitu kan. Jadinya kalau saran aku, kalau emang dry skin tapi emang lagi kambuh kulit keringnya tuh lagi kambuh kulit keringnya gitu ya, jangan dulu di exfol pakai AHA ataupun toner AHA atau toner BHA atau exfol yang lain gitu, jangan dulu. Nanti nunggu kulitnya normal baru dipakein AHA lotion lagi kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kulit kering yang lagi kambuh kulit keringnya dipaksa untuk exfol, takutnya malah semakin kering kulitnya atau malah bisa iritasi bahkan gitu kan. Jadi fokus lembapin kulitnya dulu ya. Next question, Kak Alifah, kalau kulit kering sensitif pakai cleansing oil atau cleansing balm? Jadi kita tuh awalnya itu bikin cleansing oil dulu, baru kan kita launching cleansing balm ya, kayak setahun atau 2 tahun kemudian aku lupa. Nah untuk cleansing oilnya Teratu itu benar-benar basic. Jadi dia nggak ada bahan aktif di dalamnya itu. Jadi cuman minyak peruntukan untuk ngebersihin muka dari makeup sama debu-debu. Terus juga emulsifying agent yang bisa bikin si minyaknya kalau kena air itu langsung jadi berubah fasanya kan, gak minyak lagi, jadi lebih gampang untuk dibilas gitu. Dan cuma itu doang. Nah mungkin ada beberapa yang ngerasain, oh dia nggak ngebantuin kulit aku supaya semakin lembab gitu, karena kan dia nggak ada bahan untuk pelembabnya juga di dalam cleansing oil Teratu kan, karena basicnya tadi itu. Jadi di cleansing balm Teratu, selain kita ganti teksturnya dari oil jadi balm biar nggak gampang tumpah, itu kita adain beberapa bahan aktif di dalamnya. Salah satunya itu ada bahan aktif yang untuk jerawatnya ada salicylic acid kalau nggak salah ya. Terus juga ada bahan pelembabnya. Jadi kalau abis pakai itu tuh kerasanya tuh kulit itu bersih tapi tuh nambah lembab gitu. Jadi kalau misalkan kulit kalian kering atau normal, mendingan pakai yang
cleansing balm kalau kata aku. Kecuali kulit kalian yang oily skin, kebanyakan oily skin lebih suka pakai cleansing oil Teratu. Oke. Dan dua-duanya itu sama-sama bikin kulit tuh bersih banget ya Kak. Jadi kalau misalkan kalian pengguna make up garis keras terus kayak males bersihin makeup pakai kapas gitu ya, mendingan pakai cleansing oil atau cleansing balmnya Teratu. Tuh benar-benar hemat guys. Next question, Kak nanya Dungs, kalau habis facial di kecantikan, nah malamnya mau pakai AHA lotion itu bisa nggak? Jadi abis treatment ya sama dokter di klinik, biasanya sih kalau yang treatment mau treatment apapun itu bikin kulit agak merah-merah gitu, entah sedikit atau banyak ya tergantung dari treatment yang diambil. Nah tadi udah aku jelasin juga, jadi AHA itu bagusnya bukan AHA ya, maksudnya exfo yang entah pakai AHA atau BH atau PHA itu bagusnya dipergunakan kalau kondisi kulitnya itu lagi normal gitu, lagi nggak ada kemerahan, lagi nggak ada, pokoknya lagi nggak kenapa-kenapa. Jadi kalau misalkan kulit lagi agak kemerahan atau kemerahan banget pasca treatment di klinik, menurut aku jangan dulu pakai AHA. Tunggu dulu sampai kondisi kulitnya balik normal lagi. Downtime itu kan beda-beda ya. Kadang ada yang 3 hari udah sembuh, kadang ada yang seminggu baru sembuh, ada yang kadang sampai 2 minggu baru balik normal lagi abis dari klinik gitu. Jadi tunggu itu aja, tunggu downtime-nya selesai. Atau bisa pakai Panthenol ya Kak ya. Nah, kalau itu. misalkan setelah treatment itu malah bagusnya itu pakai basic skincare yang benar-benar untuk soothing sama melembabkan. Nah, untuk di Teratu yang paling melembabkan sama soothingnya paling bagus itu sekarang ada di Panthenol Cica Balm. Jadi kalian bisa cobain Panthenol Cica Balm Teratu. Oke, jadi jangan dulu pakai bahan aktif ya Kak ya. Selanjutnya, Kak, total jerawat Teratu bisa buat matengin jerawat mendem yang gede gak? Nah, jerawat mendem sama jerawat yang biasanya udah ada kelihatan nanahnya gitu ya. Itu sebenarnya semuanya itu bisa aja pakai total jerawat Teratu yang intensive acne solution. Maksudnya yang bestseller Teratu ya, yang dari Teratu dulu ada sampai saat ini Teratu udah 6 tahun. Tapi ada beberapa customer yang, Kak aku jerawatnya tipenya gede-gede sakit mendem, terus aku pakein total jerawat yang intensif acne solution Teratu, tapi kayaknya lama banget untuk kerasa sembuhnya atau matengnya gitu si jerawat itu gitu ya. Nah akhirnya kita bikin yang lebih strong daripada si intensif acne solution, total jerawatnya namanya 2-in-1 acne serum. Jadi itu kalau dipakai cekit-cekit, tapi memang cara kerja itu kayak gitu. Nanti kalau misalkan dipakai malam-malam cekit-cekit dulu, besok paginya itu biasanya udah lumayan reda sakitnya, terus kayak gampang banget untuk matengnya si jerawat yang mendemnya tadi itu. Jadi kalau misalkan tipe jerawat kalian emang sakit, mendem gede gitu, mendingan cobain total jerawat Teratu yang 2-in-1 acne serum. Tuh, jadi tergantung si jenis jerawatnya. Next question. Kak, spill cara ilangin bekas jerawat merah pakai produk Teratu yang mana ya? Nah, bekas jerawat merah. Ini sebenarnya agak tricky karena kebanyakan orang kalau misalkan ada noda bekas jerawat langsung nyari produk brightening gitu kan. Padahal sebenarnya noda bekas jerawat kan ada 2 ya, ada yang PIE yang merah sama ada yang PIH ya yang hitam gitu. Nah untuk yang hitam ini udah pasti butuh bahan aktif untuk brightening, kayak misalkan di brightening serum Teratu kan 2% alpha arbutin, atau pakai vitamin C-nya Teratu 15% L-ascorbic acid, atau juga pakai AHA lotion 10% AHA lotionnya Teratu gitu. Itu bisa untuk noda jerawat yang kehitaman, bisa lebih cepat mudarnya gitu. Nah untuk yang merah ini agak tricky soalnya sebenarnya dia itu nggak harus pakai produk brightening. Jadi dia bisa pakai produk yang bikin soothing kulit gitu, soothing kulit yang biasa dipakai kalau kulit tuh lagi iritasi. Nah banyakin aja pakai itu. Udah gitu jangan lupa untuk selalu pakai sunscreen, karena kalau misalkan nggak pakai sunscreen tambah lama dia hilangnya gitu si PIE atau bekas kemerahannya gitu. Dan harus sabar soalnya yang noda kemerahan itu biasanya ngeredain itu agak lebih lama daripada yang hitam justru gitu. Jadi harus sabar-sabar. Kalau misalkan kalian punya uang lebih, bisa ke klinik biar lebih cepat gitu. Karena kan kalau ngandelin produk itu agak lebih lama ya daripada bekas jerawat yang hitam. Namanya itu kalau nggak salah laser apa ya? Adalah laser apa? Yellow Nanti laser. Nanti dimunculin ya kalau udah inget. Yellow laser gitu atau laser vaskular gitu. Pokoknya mah yang fungsinya itu untuk si bekas jerawat kemerahan tadi itu. Nanti kalau udah pakai itu biasanya improvementnya emang cepet sih kalau misalkan di laser, tapi ya itu ya butuh uang lebih. Oke, next question. Kak, aku baru mau lepas krim dokter. Saran kakak coba Teratu apa aja ya? Apa tadi?
baru lepas dari krim dokter terus pengen ganti ke produk Teratu. Ganti ke produk Teratu. Kakak nyaraninnya apa dulu nih gitu? Jadi kalau udah biasa pakai skincare atau obat dari dokter gitu ya kan, kadang skincare dari dokter itu di dalamnya ada obatnya juga ya kan. Untuk ke skincare yang biasa yang dijual di pasaran gitu, maksudnya yang kayak Teratu ini atau brand sejenis Teratu. Nah itu sebenarnya mulainya nggak bisa langsung, karena kan sebelumnya pakai obat tuh ya, jadi nggak bisa langsung di stop terus langsung ke skincare yang dijual bebas. Jadinya harus perlahan. Nah perlahan itu misalkan selang-seling. Hari ini pakai skincare yang dijual bebas kayak Teratu, besoknya masih tetap pakai si produk dokter ya, besoknya pakai lagi Teratu, besoknya tetap masih produk dokter gitu. Nanti lama-lama itu bisa Teratunya 2 hari gitu. Jadi pakai Teratu, nanti hari selanjutnya pakai yang dari dokter lagi, terus pakai Teratu, pakai dokter lagi sampai di mana Teratunya itu yang lebih mendominasi pakainya dan yang produk dokternya itu bisa lebih sedikit frekuensi dipakai ya, sampai nanti bisa lepas 100% gitu. Jadi harus perlahan-lahan kayak gitu. Nah, produk yang dipakai apa dulu? Sebenarnya produk yang dipakai, karena kan produk dokternya itu pasti ada bahan aktifnya, entah bahan aktif itu golongan obat juga kan kita nggak tahu ya, tergantung dokternya ngasihnya apa. Di produk Teratunya mendingan pakai basic dulu. Ya basic dulu tuh kayak sabun muka, pelembab sama sunscreennya itu dulu aja. Nanti kalau misalkan frekuensi pemakaian obat dokternya udah semakin berkurang banget, nanti bisa ditambahin bahan aktif dari Teratu yang lain gitu. Next question, Kak pakai AHA lotion bisa dibarengin sama rose water, Phytocell essence dan skin barrier serum gak? Nah, pertanyaannya sebenarnya dari yang disebutin itu bahan aktif yang strong itu cuma si AHA doang. Jadi kalau misalkan kamu habis cuci muka pakai gentle cleanser yang nggak ada bahan aktifnya, itu nggak apa-apa dibarengin sama AHA. Habis itu lanjut pakai The Gift of Rose Teratu. The Gift of Rose juga ada sih bahan aktifnya, tapi dikit banget, kayak di bawah 1% gitu. Jadi tetap aman juga dipakai sama bahan aktif kayak AHA 10% yang strong ya. Habis itu Phytocell juga. Phytocell tuh dia tengah-tengah antara toner sama serum. Ada bahan aktifnya juga. Cuman bahan aktif yang strongnya nggak ada juga di situ. Jadi tetap aja bisa dipakai barengan sama si AHA lotion juga. Udah gitu satu lagi skin barrier serum. Nah skin barrier serum lebih nggak ada bahan aktif yang aneh-aneh lagi. Dia mah bisa dicampur sama semua bahan aktif apapun, termasuk kayak retinol atau AHA itu bisa dipakai. Jadi ya tadi dari pertanyaannya, itu semua bisa dipakai barengan sama si AHA lotion itu. Tapi urutan pakainya gimana? Urutan pakainya dimulai dari sabun muka dulu. Habis selesai sabun cuci muka pakai toner. Toner itu yang kayak The Gift of Rose gitu. Dia kayak teksturnya kayak air, cair banget. Habis itu lanjut ke yang teksturnya lebih kental daripada air, yaitu adalah si Phytocell essence itu tadi. Udah gitu ke yang lebih kental lagi, yaitu si skin barrier serum. Itu urutannya dari yang kayak air ke yang lebih kental lagi ya. Nah setelah skin barrier serum itu pakai pelembab. Tapi tergantung kulitnya juga. Kalau misalkan dipakai skin barrier serum itu udah kerasa lembab banget kulitnya, itu bisa langsung pakai AHA lotion aja. Tapi kalau misalkan kerasa, oh aku udah pakai skin barrier serum, kayaknya masih butuh pelembab lagi deh. Pakai dulu pelembab basic, baru pakai si AHA lotion itu, baru tidur malam gitu. Karena kan AHA lotion cuma bisa dipakai malam hari aja ya kan. Oke, jadi ketiga-tiganya boleh ya, Dir. Next question. Kak, kalau sabun ini bisa untuk mengurangi jerawat gak? Nah ini sabunnya? tuh kakak lagi pakai sabun Pure Kefir. Sabun aku sekarang memang unscented Pure Kefir, walaupun Tera tuh punya gentle cleanser ada 2 ya, skin barrier gentle cleanser sama Acne gentle facial cleanser gitu. Tapi si yang unscented Pure Kefir ini nggak tahu kenapa emang cocok aja di kulit aku gitu ya. Jadi kalau dibilang dia bisa redain jerawat sih, kalau di aku lumayan bisa ngeredain jerawat yang timbul di kulit muka aku gitu, dan bikin kulit aku nggak gampang jerawat yang banyak kayak dulu lagi gitu. Karena mungkin aku cocok sama kefir yang ada di dalamnya. Sebenarnya skin barrier gentle cleanser itu juga dia ada probiotik. Kefir itu kan probiotik ya, dia untuk ngebalancein bakteri jahat sama bakteri baik yang ada di wajah, supaya nggak kebanyakan bakteri jahatnya yang bisa nimbulin si jerawat itu tadi gitu. Kefir di unscented kefir, terus yang probiotik itu ada di skin barrier facial skin barrier gentle facial cleanser. Nah itu. Cuman yang di aku nggak tahu kenapa kayaknya yang kefir ini kayak lebih cocok aja di aku gitu, makanya sampai sekarang aku pakai si unscented Pure Kefir itu. Tapi untuk menjawab bisa nggak untuk ngeredain jerawat, bisa. Cuma tetap aja kalau misalkan muncul jerawat nih, kayak aku sekarang lagi ada beberapa jerawat di dekat mulut aku, tetap harus ditotolin sama totol jerawat sih, kayak Intensive Acne Solution gitu. Kalau lagi di rumah atau lagi malam hari gitu totolin. Jadi nggak cuma sabun muka aja, tapi pakai totol jerawatnya juga. Oke. Next question. Jika pakai lotion AHA untuk pemula itu moist dulu atau AHA dulu ya layernya? Jadi pakai AHA lotion.
AHA lotion 10% itu sebenarnya bisa dipakai langsung. Karena kan dia bentuknya udah kayak lotion juga gitu. Jadi kayak pakai pelembab gitu. Cuman untuk kulit yang sensitif mungkin bakalan kerasa cekit-cekit banget Iya. atau kayak gampang kemerahan. Jadi gampang lebih lebih sensi gitu kulitnya ya. Jadi bukan kita sih. Aku waktu dulu mau pakai si AHA lotion itu di kulit muka aku, itu di mix. Jadi aku mah bukan di layer, di mix ya. Oh, Pakai Daily Calm satuin. and Soothe Skin Moisturizer 50%, terus 50%-nya lagi AHA lotion. Aku mix terus aku pakein di muka di step pelembab sebelum tidur gitu. Jadi aku pakai itu di mix. Tapi selain di mix kayak aku, itu bisa juga di layer. Nah, kalau di layer itu baiknya sih pakai dulu aja pelembab baru dipakein si AHA lotionnya. Jadi biar kulitnya tuh kayak ada barirnya dulu dari si pelembab itu, baru dipakein AHA yang ada bahan aktif yang strongnya gitu. Jadi biar lebih gentle juga kerasanya di kulit. Tapi kalau misalkan kalian mau yang lebih simple kayak aku aja di mix bisa dipakein Betul. di kulit gitu. Jadi ada beberapa cara biar bisa bikin dia lebih gentle. Iya. Bisa layering, bisa di mix, sama satu lagi bisa yang sandwich method itu loh. Jadi pakai pelembab, pakai AHA, abis itu dipakein lagi pelembab gitu. Jadi 3 lapis gitu. Jadi teknik-teknik itu tuh cocok juga untuk pemula yang baru mau coba Iya, AHA lotion ya, AHA Kak? lotion Teratu karena kan dia kadarnya lumayan tinggi. Tinggi. Yang kadar tertinggi yang dibolehin BPOM untuk dijual bebas gitu maksudnya. Jadi biar gak kaget gitu. Oke, segitu dulu podcast hari ini. Makasih banget Dir yang udah nanya. Nah, buat kalian yang masih pengen nanya-nanya nih ke Kak Ratu, boleh aja langsung komen-komen di bawah. Atau di media sosial Teratu juga Iya, boleh. DM Teratu juga boleh. Jadi ya makasih udah nonton. See you di next episode dari podcast Teratu. Bye-bye. Thank you.